Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya di mata kuliah penjaminan mutu perangkat lunak. Baiklah, langsung saja kita masuk materinya, yaitu komponen pra-proyek. Komponen pra-proyek atau SQA yang termasuk di sini dimaksud untuk meningkatkan langkah persiapan yang diambil sebelum memulai bekerja pada proyek itu sendiri. Yang pertama itu tinjauan kontrak, kedua rencana pengembangan dan kualitas. Sedangkan tinjauan kontrak di sini dijelaskan perangkat lunak dapat dikembangkan dalam kerangka kontrak yang terlebih dahulu dinegosiasikan dengan pelanggan atau sebagai perintah internal yang berasal dari departemen lain dalam suatu perusahaan. Tinjauan kontrak selanjutnya yaitu suatu perintah internal mungkin berupa permintaan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak firmware untuk ditanamkan dalam produk perangkat keras. Perintah untuk membangun sebuah produk software untuk dijual sebagai sebuah paket, atau perintah untuk mengembangkan perangkat lunak administrasi untuk diterapkan dalam perusahaan. Tinjauan kontrak selanjutnya yaitu dengan demikian, kegiatan meninjau kontrak harus mencakup pemeriksaan secara rinci dari draft proposal proyek dan draft kontrak. Secara khusus, tinjauan kontrak meliputi kegiatan. Poin pertama itu klarifikasi yang dipersyaratkan pelanggan. Yang kedua itu review jadwal proyek dan perkiraan kebutuhan sumber daya. Yang ketiga itu evaluasi kapasitas staf profesional untuk melaksanakan proyek yang diusulkan. Yang keempat yaitu evaluasi kapasitas pelanggan untuk memenuhi kewajibannya. Yang kelima, evaluasi risiko pengembangan. Yang kedua, rencana pengembangan dan kualitas. Di sini dijelaskan yaitu setelah kontrak pengembangan perangkat lunak ditandatangani atau sudah terdapat komitmen untuk melakukan suatu proyek internal untuk kepentingan departemen lain dalam suatu organisasi, maka rencana proyek disiapkan dan kegiatan terpadu penjaminan kualitas. Rencana ini termasuk rincian tambahan dan revisi yang diperlakukan berdasarkan rencana sebelumnya yang disediakan sebagai dasar untuk proposal dan kontrak saat ini. Proses pengajuan suatu tender dan penandatanganan sebuah kontrak biasanya berlangsung beberapa bulan. Selama periode ini, perubahan mungkin terjadi misalnya dalam hal ketersediaan staf, kemampuan profesional, dan sebagainya. Isu utama yang diperhatikan dalam rencana pengembangan proyek adalah yang pertama yaitu jadwal, yang kedua sumber daya manusia dan perangkat keras yang diperlukan, yang ketiga evaluasi risiko, yang keempat masalah organisasi anggota tim, subkontraktor, dan kemitraan. Yang kelima itu metodologi proyek, tools, pengembangan, dan lain-lain. Yang keenam, rencana pembangunan kembali dari perangkat lunak. Isu utama yang diperhatikan dalam rencana kualitas proyek adalah yang pertama, sasaran kualitas dinyatakan dalam istilah yang sesuai dan terukur. Yang kedua yaitu kriteria untuk memulai dan mengakhiri setiap tahap proyek. Yang ketiga, daftar tinjauan, tes, dan kegiatan verifikasi dan validasi lainnya yang dijadwalkan. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.